channel, World Over Video Gaming, powered by Playday.id. Halo guys, hari ini gue bakal main Twist of Fate. Dan kali ini bakal main sendiri. Cuman gue bakal kasih tunjuk lo orang gimana rasanya main bertiga. Kita jadi pemain biru melawan pemain hijau dan pemain oranye. Gue udah siapin timelinenya di sini. Kita ada di spot 0 Oliver Twist di Orphan. Dan kita akan melihat siapakah yang terlebih dahulu bisa membawa Oliver menuju hidup yang lebih baru di rumahnya Mr. Brownlows. Gue bakal zoom in sedikit supaya kalian bisa melihat lebih detail kartu-kartu yang gue mainin nanti. Udah gitu, orientasi dari kartu-kartu status ini bakal gue selaraskan ke arah gue. Mengingat arah viewernya cuman ke arah sini. Jadi ya kalau kita main sama teman-teman kan ini bakal mengarah ke mereka. Ingat angka berapa yang sedang mereka miliki saat itu harus mengarah ke pemain. Itulah sebabnya 0 kita mengarah ke sini. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, karena ini bukan pemain yang nyata, semuanya bakal gue arahin ke sini juga supaya gue nggak bingung saat menentukannya nanti. Dan kita akan melihat kartu apakah yang akan kita mainkan di giliran pertama ini. Untuk refresh ulang, mari kita lihat kita punya The Artful Dodger, Bill Sykes, Nancy, Mr. Brownlow, Charlie Bates, dan juga Vagin. Semua pemain punya 6 kartu yang sama. Tapi kartu pertama yang gue mau mainin adalah yang Vagin ini. Kenapa? Karena minusnya ini sangat tinggi banget. Kebetulan sekarang kita belum punya apa-apa. Jadi minus ini nggak bakal terlalu melukai kita. Jadi pertanyaan ya, gue mau mainin ini di depan siapa? Saat ini sih belum ada yang statusnya lebih memimpin atau apa. Jadi gue bakal pilih pemain oranye aja guys. So kita bakal mendapatkan 1 shilling. Ingat, ini sekarang bernilai 1 karena menghadap ke kita. Minus 3 luck. Kita belum punya luck, jadi kita nggak bisa kurang lagi dari 0. Sedangkan pemain oranye mengalami situasi yang sama. Dia dapat 1 luck bedanya. Dan minus 3 shilling, ya dia nggak punya shilling, jadi dia nggak kehilangan apa-apa. Itulah giliran kita. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh pemain hijau. Pemain hijau memutuskan untuk mentarget kita dengan kartu yang sama, yaitu kartu Vagin. Dan arahnya sama persis bagaimana kita memperlakukan pemain oranye. Tapi ada sedikit perbedaan. Pertama-tama, dia mendapatkan 1 shilling dan minus 3 luck, tapi dia belum punya luck sama sekali. Sedangkan kita mendapatkan 1 luck. That's nice, kita udah punya 1, tapi kita sekarang kehilangan 3 shilling, kita punya 1, down to 0 again. Well, nggak terlalu merugikan sih, cuman ya tetaplah kita udah naikin 1, diturunin lagi. That's how fate works ya, kita nggak pernah bisa memprediksi sesuai dengan keinginan kita. Itulah gilirannya pemain hijau. Sekarang lanjut ke pemain oranye. Pemain oranye juga memutuskan untuk mentarget kita dengan kartu Nancy ini ya, dengan orientasi seperti ini. Jadi pertama-tama dia mendapatkan 2 luck. Wow, dari 1 dia menaik menjadi 3. Udah so close banget guys. Dan dia kehilangan 2 shilling. Sekali lagi dia belum punya shilling sama sekali. Jadi ini kartu yang bagus sekali buat dia. Tapi kita juga mendapatkan sesuatu yang sangat bagus. Plus 1 shilling dan plus 1 luck juga. Itulah gilirannya pemain oranye. Sekarang kembali ke giliran kita. Melihat apa yang masih tersedia di tangan gue pengen banget mainin Artful Dodger ini. Tujuan utamanya adalah ini plus 2 luck. Dan kita udah punya 2 luck. Jadi kalau maju 2 kita bakal mencapai angka 4. Meaning kita akan maju 1 level di timeline. Untuk saat ini tetap gue bakal target pemain oranye aja. Pertama-tama kita mendapatkan 2 luck, membawa kita menjadi 4 luck. Actually bakal di reset jadi 0 sehingga kita bisa maju 1 step di timeline. Dan jangan lupa kita akan kehilangan 1 shilling kembali ke 0. Dan jadi sekarang kita benar-benar di reset lagi seperti di setup. Sedangkan untuk pemain oranye dia kehilangan 1 luck, jadi dari 3 dia bakal jadi 2. Sebagai gantinya dia mendapatkan 2 shilling. Jadi sekarang dia 2 and 2. Dan sebelum mengakhiri giliran jangan lupa untuk memajukan pound kita di timeline. Mungkin kelihatannya kartu status kita kayak warna pink ya, tapi ini kalian boleh lihat ini warna pinknya, ini adalah warna biru. Jadi ya poundnya warna biru. Kita bakal majuin 1 step. Kita sudah meninggalkan panti asuhan dan menuju ke Dreadful Workhouse. Gue juga belum baca novelnya sih. Mungkin kalian yang tahu novelnya, kalian tahu jalan ceritanya. Tapi itu adalah akhir dari giliran kita. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh pemain hijau. Pemain hijau memutuskan untuk memainkan kartu Bill Sykes ini dan menarget pemain oranye. Orientasinya seperti ini ya, karena mereka saling bersebelahan, jadi gue kasih tunjuknya secara horizontal. Pemain hijau akan kehilangan 2 luck. Untungnya mereka nggak punya luck, jadi mereka nggak terlalu rugi. Sedangkan untuk pemain oranye, mereka kehilangan 2 shilling. Mereka punya 2 shilling, jadi turun lagi jadi 0. Wow, that hurts. Tapi ya begitulah kasusnya. Sekarang ini ditaruh depannya pemain oranye. Itu adalah akhir dari gilirannya pemain hijau. Lanjut ke pemain oranye. Sepertinya kita memiliki relasi yang sangat kuat dengan pemain oranye sehingga kita terus mengabaikan pemain hijau. Karena pemain oranye sekali lagi akan menarget kita dengan kartu The Artful Dodger. Ini yang tadi kita mainkan di depan pemain oranye juga. Tapi sekarang kita yang akan mendapatkan 2 shilling
Nice, kita memiliki 2, minus 1 luck, yang itu nggak terlalu mempengaruhi kita. Sedangkan untuk pemain oranye, dia kehilangan 1 shilling, dia juga nggak punya shilling sama sekali. Tapi what's more important adalah dia mendapatkan 2 luck, meaning dia sekarang memiliki 4 luck yang di reset menjadi 0 karena diubah menjadi 1 step maju di timeline. That's really awesome. Pemain oranye menyusul di The Dreadful Workhouse, meninggalkan pemain hijau masih dalam status yatim piatu. But we don't know lah, itu gilirannya pemain oranye, sekarang kembali ke giliran kita. Gua rasa udah saatnya kita menarget pemain hijau ya, dan gue punya kartunya cukup bagus mengingat dia cukup ketinggalan. Kita nggak mau terus membela pemain oranye juga. Mari kita pakai Mr. Brownlow ini. Kita bakal mainkan di depan mereka. Pertama-tama kita mendapatkan 2 shilling seperti yang gue bilang. Berarti kita udah mencapai 4, maju 1 level di timeline dan di reset menjadi 0. Kita minus 2 shilling, kita minus 2 luck, gak terlalu pengaruh juga. Yang penting kita udah happy. Sedangkan pemain hijau mereka juga beruntung mendapatkan 1 luck dan juga 1 shilling. Sekarang mereka punya 2 shilling dan 1 luck. Jangan lupa juga sebelum mengakhiri giliran kita akan memajukan token kita sekali lagi di timeline. Jadi dari The Dreadful Workhouse kita udah menjadi pekerja paksa, kita naik status menjadi pengemis. I don't know lah, seenggaknya kita udah gak dikontrol sama siapapun lagi. Please sir, I want some more. Ya, we want more until we reach number 8. Itulah giliran kita, sekarang lanjut ke pemain hijau. Pemain hijau memutuskan untuk menarget pemain oranye dengan kartu The Artful Dodger ini. Kayaknya semua The Artful Dodger udah keluar ya. Arahnya seperti ini. Jadi pemain hijau akan mendapatkan 2 shilling, membawa dia menjadi angka 4, meaning dia akan maju 1 step di timeline akhirnya, dan dia kehilangan 1 luck dalam prosesnya. That's okay, sekarang dia benar-benar jadi 0 dan 0 lagi. Sedangkan pemain oranye, mereka sangat beruntung sekali karena mendapatkan 2 luck. Sorry, salah arah. Ini mereka udah punya 2 luck, minus 1 shilling, mereka bahkan gak punya shilling. Ini akan ditaruh di depannya pemain oranye. Sekarang orientasinya udah gak masalah sih, yang penting kita udah resolve efek-efeknya. Sebelum mengakhiri giliran, jangan lupa kita majukan token mereka 1 step. That's nice, akhirnya nasibnya sedikit lebih bagus menuju jadi pekerja kasar di The Dreadful Workhouse. Itulah giliran pemain hijau, sekarang gilirannya pemain oranye. Pemain oranye memutuskan untuk membalas kebaikannya pemain hijau dan menarget mereka dengan kartu Charlie Bates ini. Kayaknya pertama kalinya si karakter ini dimainkan ya. So, si pemain oranye akan mendapatkan 1 luck. Mereka udah punya 3, 1 lagi bakal maju 1 step. Dan pemain hijau sebagai gantinya akan mendapatkan 1 shilling. That's nice juga. Jadi win-win solution. Ini ditaruh di depannya pemain hijau. Itulah akhir dari gilirannya pemain oranye. Sekarang kembali ke giliran kita. Mari lihat kartu yang tersisa di tangan kita, dan rasanya udah saatnya kita menahan kemenangan lawan kita ya. Gue bakal mainin Bill Psychis ini dan menarget pemain oranye. Oke, pemain oranye udah ditarget 4 kali. Ini yang kelima, berarti dia ditarget sekali lagi udah selesai di ronde ini. Kita bakal arahkan, ya pastinya kayak gini lah supaya dia kehilangan luck ya. So, pertama-tama kita kehilangan 2 shilling, but that's okay, kita nggak punya uang sama sekali. Sangat merugikan sekali untuk pemain oranye, dia harus kehilangan 2 luck. Yang baru saja didapatkan tadi, sekarang dia kembali lagi menjadi 1 luck. Dia udah nggak terlalu beruntung untuk saat ini. Itulah giliran kita anyway. Sekarang lanjut ke giliran pemain hijau. Merasakan ada ikatan yang sangat kuat dengan pemain oranye, pemain hijau memutuskan untuk membantu pemain oranye sekali lagi memainkan kartu Charlie Bates untuk menarget pemain oranye. Orientasinya seperti ini. Jadi pemain hijau akan mendapatkan 1 shilling, dia udah punya 2 sekarang. Pemain oranye mendapatkan kembali 1 shilling dari 2 yang terhilang tadi. So, it's a win-win solution again. Dan kita bakal lihat pemain oranye sudah memiliki 6 kartu dimainkan di depannya. Jadi, he's done. Gue bakal taruh secara horizontal kayak gini. Sebagai pengingat, kita nggak bisa mainin kartu di depan pemain oranye lagi di ronde ini. Anyway, itulah gilirannya pemain hijau. Sekarang lanjut ke pemain oranye. BTW, walaupun udah gak bisa ditarget oleh siapapun lagi, dia tetap mainin kartu yang tersisa di tangannya kok. Kali ini pemain oranye memutuskan untuk menarget kita dengan kartu Vagin ini yang tadi kita mainkan juga di depannya pemain oranye. First of all, mereka akan mendapatkan 1 luck, mereka kembali lagi memiliki 3 luck dan minus 3 shilling, tapi untungnya mereka nggak rugi sekali lagi. Sedangkan kita mendapatkan 1 shilling, minus 3 luck, untungnya sama, kita nggak punya luck, jadi kita nggak dirugikan oleh efek negatif ini. Itulah gilirannya pemain oranye, sekarang kembali ke giliran kita. Dengan 2 kartu tersisa di tangan, gue rasa gue pengen mainin si Nancy ini ya. Gue bakal arahin kayak gini, karena ingat kita udah gak bisa target pemain oranye, meaning kita bakal target pemain hijau. Kita mendapatkan 1 shilling dan juga 1 luck. Kita sekarang memiliki 2 koin dan 1 daun. Sedangkan pemain hijau, dia akan kehilangan semua shilling yang dia punya dari 2, balik lagi menjadi 0. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan 2 luck. Ya sebenarnya gak terlalu rugi, gak terlalu untung juga sih ya. Jadi kayak dinetralin lagi. Itulah giliran kita, sekarang lanjut ke giliran pemain hijau. Dan ternyata pemain hijau cukup beruntung, dia memainkan kartu yang sama dengan kita, yaitu Nancy. Sekarang diarahkan ke dia yang bagusnya. Jadi bakal taruh seperti ini. First of all, dia akan kehilangan 2 shilling. Untungnya dia gak punya uang sama sekali. Thanks to us yang sudah menguras habis ke uangnya dia. Tapi dia mendapatkan 2 luck.
membawa dia menjadi 4 luck, di reset menjadi 0, dia bakal maju 1 step di timeline. Sedangkan kita untung juga sih ya. Wow, kita mendapatkan 1 shilling dan juga 1 luck. Kita benar-benar udah dekat untuk maju 2 level sekaligus. Dan sebelum mengakhiri giliran, jangan lupa kita bakal majukan tokennya pemain hijau. Akhirnya setelah lelah bekerja, pemain hijau maju menjadi pengemis Pleaser, I want some more. Untuk mengakhiri gilirannya, lanjut ke giliran pemain oranye. Pemain oranye akan menarget pemain hijau dengan kartu Mr. Brownlow ini, dan orientasinya seperti ini. That means pemain oranye akan mendapatkan 1 shilling dan juga 1 luck, dan 1 luck itulah yang dia perlukan untuk bisa maju 1 step dari 3 naik jadi 4, direset menjadi 0. Akhirnya pemain oranye juga menyusul kita di level 2. In the meantime, pemain hijau mendapatkan 2 shilling. Wow, simbiosis mutualisme sekali, dan minus 2 luck. Untungnya pemain hijau belum punya luck sama sekali, jadi itu nggak terlalu merugikan dia. Jangan lupa kita bakal majukan pemain oranye menjadi level 2 juga, sama-sama mengemis dengan kita untuk mengakhiri gilirannya. Sekarang kembali ke giliran kita. Ini adalah kartu terakhir kita dan cukup bagus juga karena kita memerlukan 1 shilling untuk bisa maju 1 level. Yang satu ini mau nggak mau kita target pemain hijau karena pemain oranye udah nggak available lagi. Jadi kita bakal taruh di depan dia. Kita bakal mendapatkan 4 shilling sekarang, di reset menjadi 0, meaning kita bakal maju 1 step ke level 3 guys. In the meantime, pemain hijau juga mendapatkan 1 luck, that's nice for them. Dan sebelum mengakhiri giliran, jangan lupa nasib membawa kita dari pengemis. Sekarang kita menjadi apprentice, Oliver the Apprentice. Gua nggak tahu juga jadi apprentice-nya siapa, tapi itu adalah akhir dari giliran kita. Dan sekarang lanjut ke pemain hijau. Dengan kartu terakhirnya, pemain hijau hanya bisa menarget kita dengan kartu Mr. Brownlow ini, dan akan ditempatkan dengan orientasi seperti ini. Meaning dia akan mendapatkan 1 luck dan juga 1 shilling. Sedangkan kita akan mendapatkan 2 shilling, that's nice, tapi kita juga kehilangan 2 luck, kembali lagi jadi 0 guys. Itu adalah giliran terakhirnya pemain hijau. Sekarang kita lihat, di depan kita sudah ada 6 kartu, jadi kita juga udah selesai di ronde ini, meaning kartu terakhirnya pemain oranye diharuskan untuk menarget pemain hijau. Dan sayang sekali kartu terakhirnya pemain oranye bukanlah kartu yang bagus, yaitu kartu Bill Sykes, dan akan dia mainkan dengan orientasi seperti ini, meaning dia akan kehilangan 2 luck. Untungnya dia nggak punya luck sama sekali, tapi pemain hijau harus kehilangan 2 shilling. Wow, dia menyesal dia tidak mengskor kartu ini di giliran sebelumnya dan memilih untuk melukai kita. But ya, itulah namanya hukum karma I guess. Dia bakal ditaruh di depan dia. Sekarang pemain hijau pun juga memiliki 6 kartu. Dan ya, lebih tepatnya setiap pemain sudah selesai di ronde ini. Kita akan masuk ke ronde yang baru dan kita akan lihat kita terima kartu paling banyak dari siapa. Oke, sama rata. Kita terima 3 dari pemain hijau dan 3 dari pemain oranye. Jadi inilah kartu baru kita memasuki ronde yang kedua. Kembali lagi, kita sebagai pemain pertama akan lanjut memainkan kartu yang baru di ronde kedua ini. Mari kita lihat kartu-kartu ini apa aja. Ada Mr. Brownlow 1 biji, ada Vagin 2 biji, ada Nancy 2 biji, dan juga The Artful Dodger. Gue rasa gue bakal mainin Mr. Brownlow ini cuman supaya gue bisa men-score ini sebelum dikurangin oleh pemain lain. Pertanyaannya, gue akan target siapa dengan efek yang bagus ini? Well, pemain hijau dan oranye sama-sama masih level 2, jadi gue belain siapapun gak terlalu ngaruh. Tapi kalau gue lihat statusnya pemain hijau sedikit lebih tinggi dari pemain oranye, jadi gue bakal bantu dia untuk saat ini sebelum nanti gue hantam dia. Jadi ditaruh seperti ini, kita akan mendapatkan 2 shilling, kita sudah menjadi 4, di reset jadi 0, meaning kita akan maju ke level 4. Wow, that's nice. Kita kehilangan 2 luck, tapi kita nggak punya luck, jadi nggak terlalu rugi. Sedangkan pemain orange dia mendapatkan 1 luck dan juga 1 shilling, dan that's nice for them. Kita harus majuin token kita semakin meninggalkan kedua lawan kita dari Oliver the Apprentice, lanjut ke level 4, Treacherous Streets of London. Wow, hidup sudah semakin mencekam guys, tapi itulah yang harus kita lewati supaya bisa mencapai surga. Itu giliran kita anyway. Sekarang lanjut ke pemain hijau. Pemain hijau juga memutuskan untuk menarget pemain oranye dengan menggunakan kartu Nancy ini. Orientasinya seperti ini. Jadi mereka akan kehilangan 2 shilling, mereka punya 1, jadi kembalinya cuma ke 0. Dan yang lebih utama, mereka mendapatkan 2 luck, membawa mereka menjadi 4 luck, di reset menjadi 0. Mereka akan maju 1 level. Sedangkan untuk pemain oranye, mereka juga mendapatkan hal yang bagus. Pertama-tama 1 luck, mereka jadi udah punya 2 sekarang, dan juga 1 shilling, mereka udah punya 3. Wow, mereka bisa siap-siap langsung maju 2 level kalau memungkinkan guys. Ya, itulah gilirannya pemain hijau. Sebelum diakhiri, jangan lupa majuin token mereka dari Pleaser, I Want More. Sekarang mereka menjadi apprentice. Barulah kita akan menuju ke gilirannya pemain oranye. Pemain oranye memutuskan untuk memainkan kartu warna hijau dan menarget pemilik aslinya, yaitu pemain hijau, dengan orientasi seperti ini. Ini adalah karakter Charlie Bates, hanya supaya pemain oranye bisa mendapatkan 1 shilling, membawa mereka dari 3 menjadi 4, di reset ke 0, dan membuat mereka maju 1 level. In the meantime, pemain hijau juga akan mendapatkan 1 luck karena win-win solution. Ini ditaruh di depannya, dan sebelum mengakhiri giliran mereka juga udah di-upgrade guys dari pengemis jadi apprentice. Dan sekarang lanjut ke giliran kita.
Oke guys, gue nggak tahu kenapa, cuman dari tadi otak jahat gue ini selalu muncul ya. Gue nggak perlu pikirin lagi gue bakal mainkan Fagin untuk menarget pemain oranye karena mereka punya 2 luck, gue bakal minus jadi 0 lagi. That's gonna hurt so bad. First of all, kita bakal dapetin 1 luck. That's nice, kita kehilangan 3 shilling, kita bahkan masih benar-benar miskin gak punya apa-apa. So that's nice. Sekarang untuk pemain oranye, mereka mendapatkan 1 shilling, hooray. Tapi sebagai akibatnya mereka harus kehilangan 3 luck. Jadi dari 2, mereka turun menjadi 0 lagi. That's so sad for them guys. Sepertinya mereka akan punya dendam kesumat sama kita dan menangkit kita habis-habisan dengan kartu yang buruk. But we never know lah. Itu adalah giliran kita. Sekarang lanjut ke pemain hijau. Pemain hijau akan membalas kebaikannya pemain oranye dengan menarget mereka dengan kartu Charlie Bates ini. Win-win solution sekali lagi. Pemain hijau mendapatkan 1 luck dan pemain oranye mendapatkan 1 shilling. Kini keduanya memiliki 2 dari status yang berbeda-beda. That's nice. Itu adalah gilirannya pemain hijau. Sekarang gilirannya pemain oranye. Wow guys, ini baru namanya sahabat sejati. At least for now lah. Pemain oranye akan sekali lagi membalas kebaikan pemain hijau, menargetnya dengan kartu The Artful Dodger ini. Kita tahu kartu ini sangat membantu sebagian besar pemain dari tadi. Dan kita akan lihat statusnya. Untuk pemain oranye, dia akan kehilangan 1 luck, tapi it doesn't matter. Dan dia mendapatkan 2 shilling. Dari 2 naik jadi 4, di reset 0, berarti mereka akan naik 1 level. Sedangkan untuk pemain hijau, mereka kehilangan 1 shilling. Ya, good luck for them, mereka nggak punya shilling sama sekali untuk dihilangkan. Dan yang paling utama adalah mereka mendapatkan 2 luck guys. Jadi dari 2 naik lagi jadi 4, di reset ke 0. So wow, mereka berdua sama-sama naik 1 level. Dari apprentice, mereka berdua sama-sama menyusul kita di status level 4 Treacherous Streets of London. Dan sekarang they have nothing left to lose. Jadi kita pun gak bisa terlalu gangguin mereka. Oh, this is so bad guys. Gue punya merasa bakal nanti dijahatin sama mereka berdua. Ya, itulah gilirannya pemain oranye. Sekarang kita pikirin apa yang kita lakukan di giliran kita. Melihat kartu-kartu yang tersisa di tangan kita, kayaknya gue lebih fokus mau mainin Fagin ini ya. Mengingat gue udah punya 1 luck, gue bisa tambahin lagi dan gue nggak terlalu kehilangan kalau sampai efek ini terkena gue. Dan ini cuma memberikan 1 shilling ke pemain lain. Kebetulan status kita semua sama, jadi kayak brand new start ya. Dan melihat pemain hijau baru ditarget 2 kali sepanjang permainan, kita bakal target dia aja lah. Dan gue cukup terkejut guys, belum ada yang target kita di sepanjang ronde 2 ini. Sooner or later mereka berdua bakal gang up on me dan bikin gue jadi terpuruk. Ya, tapi enggak lah untuk saat ini. Kita bakal dapat 1 luck, minus 3 shilling, doesn't really matter. Mereka kehilangan 3 luck, doesn't really matter juga. Dan yang mereka dapatkan 1, bukan mereka, pemain hijau mendapatkan 1 shilling. Itulah giliran kita. Sekarang lanjut ke pemain hijau. Akhirnya kita ditarget juga kali ini oleh pemain hijau, tapi sayangnya bukan dengan kartu yang bagus, tapi dengan Bill Psychis. Well, sebenarnya nggak apa-apa sih ya kita ditarget dengan kartu yang jelek. Nanti di ronde berikutnya kita punya kartu ini, tinggal target siapapun yang kita mau. Dan orientasinya seperti ini, meaning mereka akan kehilangan 2 shilling, mereka cuma punya 1, jadi tetap di resetnya kembali ke 0. Sedangkan kita baru aja dapetin luck yang kedua, sekarang di reset lagi jadi 0. Wow, pokoknya itulah intinya. Sekarang adalah gilirannya pemain oranye. Pemain oranye menaruh belas kasihan kepada kita yang baru saja kehilangan luck dan memainkan kartu Fagin ini menarget kita dengan orientasi seperti ini. Jadi kita nggak terlalu kehilangan, kita juga nggak terlalu mendapatkan. Pertama-tama pemain oranye akan mendapatkan 1 shilling, kehilangan 3 luck, tapi there's nothing left to lose. Sedangkan kita mendapatkan 1 luck kembali dan kehilangan 3 shilling yang kita nggak punya juga. Itulah akhir dari gilirannya pemain oranye. Sekarang kembali ke giliran kita. Wow guys, gue punya keputusan yang sangat menarik ya. Kartu-kartu yang tersisa di tangan gue bisa menambahkan 2 luck. Dan sekarang gue udah punya 1, bisa naik jadi 3. Pertanyaannya, gue mau kasih apa ke lawan? Entah plus 1 luck atau plus 2 shilling. Gue sebaik-baiknya pemain oranye, gue masih mempertahankan sikap ego gue. Gue kayaknya gak mau bantuin dia. Jadi gue bakal mainkan kartu yang ini I guess, supaya sama rata 1 per 1. Dan kedepannya pemain hijau kan ya, kita punya 2 kartu Nancy, gak ada salahnya kita pakai salah satunya untuk berbagi kebaikan sedikit lah. Kita bakal mendapatkan 2 luck, jadi dari 1 naik jadi 3, kehilangan 2 shilling, tapi kita juga gak punya apa-apa. Sedangkan pemain hijau akan mendapatkan 1 of each, 1 shilling dan juga 1 luck. That's nice, win-win solution untuk saat ini seenggaknya. Itu akhir dari giliran kita. Sekarang lanjut ke pemain hijau. Pemain hijau memutuskan untuk menarget pemain oranye dengan menggunakan kartu milik dia awalnya, yaitu Mr. Brownlow dengan orientasi seperti ini. Jadi, pertama-tama pemain hijau akan mendapatkan 2 shilling, dari 1 dia naik jadi 3, dan minus 2 luck, so dari 1 balik lagi jadi 0. Sebagai sisi sebelahnya, pemain oranye akan mendapatkan 1 of each, jadi 1 shilling dan juga 1 luck. Great, mereka masih bersimbiosis mutualisme guys. Itu adalah gilirannya pemain hijau. Sekarang lanjut ke pemain oranye.
Pemain orange juga akan menarget pemain hijau. Mau mereka benar-benar bekerja sama guys, kita bakal ketinggalan kayaknya ini, yaitu memainkan kartu di Artful Dodger ini dengan posisi seperti ini. Pertama-tama mereka harus kehilangan satu luck. Well, nggak apa-apa lah, ini luck juga yang tadi dikasih sama pemain hijau juga. Tapi sebagai gantinya mereka mendapatkan 2 shilling. Jadi dari 2 maju jadi 4, di reset menjadi 0 dan maju 1 step di timeline. Dan sebagai sisi sebelahnya, pemain hijau akan kehilangan 1 shilling. Wow. Tapi mendapatkan 2 luck. Nice, jadi sekarang pemain hijau punya 2 dan 2, mereka in good shape untuk bisa maju 2 level sekalian di ronde ini. Untuk pertama kalinya pemain orange memimpin dari Treacherous Streets of London, dia survive dan maju ke level 5 yaitu menjadi bagian dari Gang of Thieving Urchins. Tetap buruk juga sih. Anyway, itulah akhir dari giliran pemain orange, sekarang kita akan mengambil giliran. Dalam situasi tepat seperti ini, dari 2 kartu yang tersisa di tangan gue lebih pilih mainin Nancy karena gue cuma perlu 1 luck untuk bisa maju. Sedangkan The Artful Dodger ini memberikan 2, that means satunya lagi akan terbuang sia-sia. Ingat, kita nggak bisa dapat 5 maksimal, cuma 4 doang dan itu akan di reset. So, ya gue bakal pilih yang ini. Kalau gue target si pemain hijau, dia akan maju 1 level. Kalau gue target pemain orange, gue juga membantu dia karena saat ini dia nggak punya shilling, jadi dia nggak kehilangan apa-apa. Tapi enggak lah, gue bakal biarkan pemain hijau mengejar jalan kemenangannya sendiri. Tetap target pemain orange aja. Pertama-tama kita akan mendapatkan 1 shilling dan 1 luck, meaning kita memiliki 4 luck, di reset menjadi 0. Kita pun menyusul pemain orange maju ke level 5. Dan sebelum itu kita akan atur statusnya pemain orange. Dia mendapatkan 2 luck, very lucky for them. Untuk minus 2 shillingnya, mereka juga nggak kehilangan, nggak punya apa-apa soalnya. Kita juga telah meninggalkan Treacherous Streets of London dan bergabung dengan Gang of Thieving Urchins. Kita jadi 1 member ternyata ya berarti guys. Itulah giliran kita anyway, lanjut ke pemain hijau. Oh ya, satu hal lagi, pemain orange ternyata sudah memiliki 6 kartu dimainkan di depannya. Berarti dia sudah selesai di ronde ini. Pemain hijau hanya bisa menarget kita, dan itulah yang akan dia lakukan. Dia akan memainkan kartu Charlie Bates ini dan mengorientasikannya seperti ini, meaning dia akan mendapatkan 1 shilling. Sedangkan kita mendapatkan 1 luck. Kita lebih balance ya, 1 dan 1. Itulah gilirannya pemain hijau. Sekarang lanjut ke pemain orange. Pemain orange akan menarget kita dengan kartu dari tangannya, yaitu Bill Psychist dengan orientasi seperti ini karena menguntungkan buat mereka. Pertama-tama mereka kehilangan 2 shilling yang bahkan mereka nggak punya sama sekali, sedangkan kita kehilangan 2 luck, kita punya 1, so kembali lagi ke 0. Sebenarnya ini bakal lebih efisien kalau dimainkan di pemain hijau, tapi mereka kasih melihat pemain hijau masih ketinggalan di level 4, so mendingan dia menarget kita sebagai rival mereka. Itulah giliran mereka, sekarang kembali ke giliran kita. This is not too good guys. Kartu yang tersisa di tangan gue adalah di Artful Dodger ini, dan gue nggak terlalu mau posisinya kalau seperti ini. Gue dapat plus 2 luck tapi kehilangan 1 koin. Mendingan kayak gini, gue dapat plus 2 koin dan gak kehilangan apa-apa. That means gue bakal kasih plus 2 luck ke pemain hijau dan dia bakal maju 1 step di situ. Dan dia punya 3 shilling guys. Oke, nggak jadi 3 sih, bakal jadi 2. Kalau dia punya plus 2 shilling nanti di sini, dia bakal maju selevel lagi. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Gue nggak terlalu mau balik ya, karena efeknya nggak terlalu bagus, cuma plus 1 minus 1. So, seburuk-buruknya gue tetap akan mainkan seperti inilah ya. Jadi kita akan mendapatkan 2 shillings, kita maju jadi 3, sedangkan kita kehilangan luck yang kita bahkan tidak miliki. In the meantime, pemain hijau akan kehilangan 1 shilling, yaitu yang ini. Dan dia mendapatkan 2 luck, yaitu sekarang memiliki 4, di reset menjadi 0, meaning pemain hijau akan maju 1 level bergabung dengan kita. Betapa senangnya pemain hijau bisa maju 1 step, bahkan bukan di giliran mereka, bergabung menjadi Street Urchin, I guess, gua nggak tahu juga lah namanya. Dan itu akhir dari giliran kita, sekarang lanjut ke giliran pemain hijau. Oh iya, pemain hijau kini sudah memiliki 6 kartu dimainkan di depannya, jadi mereka sudah selesai, mereka tidak bisa ditarget lagi oleh pemain orange ataupun untuk kita. Dan sekarang pemain hijau akan memainkan kartu terakhirnya, satu-satunya target yang available adalah kita. Jadi mereka akan target kita dengan kartu Mr. Brownlow ini diorientasikan seperti ini. Pertama-tama mereka akan mendapatkan plus 2 shilling. So dari 2 naik jadi 4. Mereka tetap bisa maju 1 level dikarenakan hal ini. Mereka dapat minus 2 luck. Untungnya mereka udah skor kartu ini di giliran kita tadi, jadi mereka nggak kehilangan apa-apa. In the meantime kita juga untung guys. Kita dapat 1 luck dan kita mendapatkan 1 shilling. Itu membawa kita dari 3 jadi 4, di reset jadi 0, meaning kita sama pemain hijau sama-sama maju 1 level. That's really lucky for us, although secara tema kayaknya nggak terlalu sih ya, karena di kartu level 6 ini judulnya adalah Vegan Criminal in Chief. Dia bukanlah orang yang baik seperti yang kita udah lihat dari tadi, kartunya Vegan itu jelek-jelek semua. Tapi seenggaknya kita memimpin dan pemain orange yang ketinggalan. Itu adalah akhir dari gilirannya pemain hijau. Sekarang lanjut ke giliran pemain orange. Satu-satunya pemain yang bisa target ya cuman kita, jadi pemain orange akan memainkan Bill
Psychics ini di depan kita. Mereka kehilangan 2 shilling tapi mereka nggak punya shilling sama sekali. Sedangkan kita kehilangan 2 luck, kita punya 1, jadi tetap di resetnya ke 0. So di akhir ronde kedua ini karena udah nggak ada yang punya kartu di tangan, semuanya back to normal. Sedangkan pemain oranye masih memiliki 2 luck. Wajar aja sih ya, dia masih ketinggalan di belakang kok ya. Ini seperti yang gue bilang adalah akhir dari ronde kedua. Kita bakal ambil kembali kartu-kartu yang ada di depan kita. Kita lihat kartu dari siapa aja. Oke, kita menerima kembali 3 kartu yang kita mainkan, 2 kartu dari pemain oranye dan 1 kartu dari pemain hijau. Kita lihat lah ya. Oke, Bill Psychics 3 biji. Wow, beneran lawan-lawan kita dari tadi jahat sama kita. Minus-minusnya di depan kita. Sekarang saatnya kita membalaskan kejahatan mereka. Kita punya Charlie Bates, Fagin, dan juga Mr. Brownlow. Oke, gua bakal pikirin dulu gua mau mainin kartu yang mana. Setelah dipikir-pikir, gua kayaknya pengen mainin Mr. Brownlow ini dengan orientasi seperti ini, menarget pemain oranye. Karena kalau gua target pemain hijau, gua bantuin dia, dan bisa jadi setelah dibantuin dia malah memimpin di depan. Jadi gua bakal bantuin yang agak ketinggalan dulu lah, yaitu di depan sini kita mendapatkan 2 shilling. Kita kehilangan 2 luck tapi kita have nothing, no luck to lose. Sedangkan pemain oranye dia mendapatkan 1 shilling dan juga 1 luck. Meaning mereka punya 3 daun dan 1 koin. That's nice for us and for them I guess. Itulah giliran kita. Sekarang lanjut ke pemain hijau. Pemain hijau memutuskan untuk menjegal kita dengan menarget kita dengan kartu Vagin ini. That's hurt guys. Mereka mendapatkan 1 shilling, kehilangan 3 luck tapi mereka nggak punya luck untuk kehilangan. Sedangkan kita, kita mendapatkan 1 luck, yay. Tapi sebagai akibatnya kita kehilangan 3 shilling. Jadi dari 2, bye-bye, balik lagi jadi 0. Kita nggak ada temenan di sini guys sebenarnya. Kita harus musuhan supaya bisa maju sampai ke level 8 terlebih dahulu. Anyway, itulah gilirannya pemain hijau yang sangat spektakuler buat mereka. Sekarang lanjut ke giliran pemain oranye. Sebagai tanda terima kasih, pemain oranye akan menarget kita dengan kartu Charlie Bates ini. Efeknya adalah mereka mendapatkan 1 luck. Itulah yang mereka perlukan untuk bisa mencapai angka 4, di reset dan maju 1 level di timeline. Sedangkan kita mendapatkan 1 shilling. Well, gue lebih berharap dapetin 1 luck, cuman ya gue nggak bisa expect too much. Ini kartu bonus dari lawan kita, dan itu adalah akhir dari giliran mereka. Let's not forget, pemain oranye juga maju ke level 6 Fagin Criminal in Chief, barulah sekarang giliran kita. Setelah dilihat-lihat, this is pretty bad guys. Kalau kalian lihat, 3 kartu gue itu minus-minus, gak ada plusnya, jadi gak menguntungkan kita juga. Sedangkan yang plus tersisa di tangan kita itu cuma majuin 1, plus 1 shilling atau plus 1 luck. Dan itu nggak cukup untuk membawa kita naik 1 level. Masakan gue mesti menunggu belas kasihan dari pemain lain untuk bisa berkarya sih. Gue kayaknya pengen ngabisin kartu-kartu yang busuk-busuk ini dulu supaya nanti kalau udah tersisa kartu yang plus, ya udahlah gue tinggal saatnya naik. Dan kalau disuruh pilih, pasti gue arahkan yang minus shilling ini kepada pemain lawan supaya mereka jadi 0. Jadi gue bakal mainkan ini di depan pemain hijau. Kita kehilangan 1 shilling, jadi 0. Kelihatan gak ya? Ya, masih kelihatan. Sedangkan pemain hijau dia akan kehilangan 2 shilling, dia cuma punya 1, jadi 0-0 juga. Itu giliran kita. Kayaknya untuk beberapa giliran ke depan kita bakal mainin kartu minus juga. But we'll see lah, sekarang gilirannya pemain hijau. Pemain hijau memutuskan untuk menarget pemain oranye dengan kartu Nancy ini. Jadi orientasinya seperti ini. Mereka kehilangan 2 shilling, tapi mereka nggak punya apa-apa. Mereka plus 2 luck. Jadi dari 0 naik jadi 2. Sedangkan pemain oranye mereka dapat 1 of each, 1 luck dan juga 1 shilling. That's very nice. Mengingat mereka baru aja dijahatin sama kita, kemungkinan kecil banget mereka bakal bantuin kita dalam waktu singkat. Itulah giliran mereka anyway. Sekarang lanjut ke pemain oranye. Sepertinya hubungan mereka semakin membaik, yaitu bersama-sama untuk menghancurkan kita. Pemain oranye akan menarget pemain hijau dengan kartu Mr. Brownlow ini diorientasikan seperti ini. First of all, mereka harus kehilangan 2 luck, mereka punya 1 jadi kembali ke 0. Tapi yang lebih utama, mereka mendapatkan 2 shilling, dari 2 naik jadi 4, direset ke 0, dan mereka naik 1 level di timeline. That's super nice. In the meantime, pemain hijau akan mendapatkan 1 shilling dan juga 1 luck. Oh my god, this is really bad guys. Mereka benar-benar kerja sama dan kita ditinggalkan. Ya, tapi begitulah, siapa suruh kita jahat-jahat agak awal-awal. Pemain oranye kembali memimpin guys, dari 6 sekarang maju ke level 7. Find the boy, 1 step lagi udah mencapai kemenangan guys. Oke, game ini selalu tight. Kita nggak pernah bisa tahu siapa yang menang sampai benar-benar udah di penghujung nanti. Anyway, itulah giliran mereka. Sekarang kembali ke giliran kita. Oke, kalau emang harus saling menjegal, itulah yang bakal gue lakukan. Gue bakal mainkan Fagin ini. That's what I'm gonna do because I'm really bad. I'm a bad guy at this game. Jadi gue bakal dapat 1 luck, kehilangan 3 shilling, balik jadi 0. Pemain hijau dapat 1 shilling. Oke lah, 1 penghiburan buat mereka. Tapi disinilah mereka di punch dengan sangat. Minus 3 jadinya. Oke lah, berlawanan Raja Umjam. Jadi 0 lagi.
Mereka geleng-geleng dan mereka sepertinya akan mencari kita dalam perjalanan kita pulang nanti. Itulah giliran kita anyway yang sangat jahat. Sekarang gilirannya pemain hijau. Pemain hijau memang kesel banget sama kita, tapi dia memutuskan untuk bersabar terlebih dahulu dan tidak menonjok kita balik. Dia akan menarget pemain oranye dengan kartu di Artful Dodger ini diarahkan seperti ini. First of all, mereka kehilangan 1 luck, udah nggak ada. Baru aja dihabisin sama kita, tapi mereka mendapatkan 2 shilling, membawa mereka menjadi 4 shilling, direset menjadi 0 dan mereka akan maju 1 level. In the meantime, pemain oranye akan kehilangan 1 shilling, tapi mereka juga nggak punya shilling untuk dibuang, dan mereka mendapatkan 2 luck. Jadi dari 0 maju jadi 2. Dari tadi mereka itu saling bekerja sama beneran guys. Kita bukannya mencari temen, malah tambah mencari lawan di permainan ini. I don't know, maybe that's just my habit. From hero to zero, dengan majunya pemain hijau ke level 7, kita ditinggal sendirian di posisi terbelakang. Itu adalah akhir dari giliran pemain hijau sekarang ke giliran pemain oranye. Dan ternyata guys, they can do it. Dia bakal mainin kartu dari tangannya menarget kita, yaitu Nancy dengan orientasi seperti ini. First of all, mereka kehilangan 2 shilling yang bahkan mereka tidak miliki sama sekali. Yang lebih utama, mereka dapat plus 2 luck. Dari 2 naik jadi 4. Bam! 0 di reset, berarti mereka maju 1 step. Tapi kita tetap akan selesaikan sisanya dulu. Plus 1 shilling buat kita, plus 1 luck buat kita. Oke lah, penghiburan buat kita sebelum kita menyaksikan the biggest ending. Oke, gak ada salahnya kali ini gue zoom ya, karena ini adalah momen-momen yang paling ditunggu-tunggu dari setiap video playthrough. Momen kemenangan di mana pemain oranye akhirnya mencapai jati diri dari Oliver Twist. Dari dicari-cari, sekarang dia sudah aman di rumahnya Mr. Brownlow, pria tua yang akan menjaga Oliver sebagai anaknya sendiri. Good for you, boy. Satu hal penting yang bisa kita pelajari dari playthrough kali ini adalah hukum tabur tuai dan karma benar-benar berlaku. Kalau kita jahat di awal, kita bakal dijahatin lebih dan lebih lagi sepanjang permainan. Pada akhirnya kita menjadi juara terakhir, pemain hijau juara kedua, pemain oranye juara 1. Ya, gua mau bilang apa, salah gua sendiri sih ya. Tapi itulah guys, one full playthrough main Twist of Fate bertiga. Semoga dengan menonton video ini kalian lebih ngerti gimana cara mainnya. Kalau sampai ada pertanyaan mengenai aturannya, kalian boleh post komen di bawah, gua akan jelaskan semaksimal mungkin. Tapi sekian dulu dari gua. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.